Lo pernah gak sih ngerasa hidup tuh kayak anjir berat banget? Kadang lo udah berusaha sekuat itu, tapi tetap aja rasanya kosong. Nah, di video kali ini gue pengen ngobrol santai aja tentang hal yang sering banget kita rasain tapi jarang banget kita omongin. Jadi yaudah, tarik napas dulu, tenangin pikiran lo, dan yuk kita bahas bareng-bareng. Oke bro, jadi kalau kita ini vibe-nya tuh bener-bener tentang hidup santai tapi bermakna. Kayak, lu tahu nggak sih, banyak orang tuh kejebak di lingkaran gue harus sukses dulu baru bahagia. Padahal, anjir, kebahagiaan tuh datang dari dalam diri, bukan dari validasi orang lain. Kata si pembicara, kuncinya tuh dinerima hidup apa adanya dan bersyukur sama hal-hal kecil. Kadang kita tuh sibuk banget ngejar hal besar sampai lupa nikmatin hal simpel, kayak secangkir kopi pagi, atau ketawa bareng teman yang udah lama nggak ketemu. Bangsat, hal-hal kecil itu justru yang ngebentuk ketenangan batin. Ngerti nggak? Nah, dia juga ngomong soal menjaga kebersihan jiwa. Maksudnya, ya jangan sampai hati lo kotor gara-gara iri, dendam, atau terlalu mikirin omongan orang. Soalnya, jir, kalau lo terus nyimpen racun di dalam, lama-lama lo sendiri yang rusak. Lo boleh ambisius, tapi jangan sampai ambisi lo bikin lo kehilangan damai di kepala lo sendiri. Terus, ada bagian yang gue suka banget. Kritik dan pujian tuh nggak ngubah lo jadi lebih baik atau lebih buruk. Anjing, dalam banget nggak sih? Kayak, iya juga, kadang lo dapat pujian, langsung ngerasa kayak raja dunia. Tapi pas dikritik, lo hancur kayak biskuit kena rare. Padahal, dua-duanya tuh cuma opini orang, bukan realitas tentang siapa lo sebenarnya. Jadi ya udah, nikmatin aja. Orang mau ngomong apa juga, asal lo tahu diri lo siapa, ya udah beres. Terus dia bahas mengatur emosi, terutama marah. Karena ya marah tuh gampang banget datang, apalagi kalau lo capek, lapar, atau abis diserempet orang di jalan, anjing. Tapi yang susah tuh ngontrolnya. Orang bijak tuh bukan yang nggak pernah marah, tapi yang tahu kapan harus diam dan kapan harus bereaksi. Kadang diam itu jauh lebih keren daripada debat nggak jelas di kolom komentar, bejir. Intinya, bab pertama nih ngajarin lo buat berdamai sama diri sendiri, nggak usah ribet nyari pembenaran dari luar. Hidup tuh nggak lomba dapat pengakuan, tapi perjalanan buat ngerti dan nerima diri sendiri. Jancuk, kadang kita tuh lupa kalau hidup nggak harus sempurna buat bisa dinikmatin. Kalau mau disempulin dengan gaya santai, bro, lo tuh cukup. Lo nggak butuh pembuktian dari siapapun buat ngerasa bahagia. Selama lo bisa tidur nyenyak, nggak nyakitin orang, dan masih bisa senyum walau hidup kadang kayak roller coaster tanpa rem, lo udah menang cuy. Jadi ya udah, santai aja. Nikmatin perjalanan lo, syukurin apa yang lo punya, dan jangan biarin omongan orang ngerusak damai lo. Oke cuy, lanjut nih. Ini tuh ngomongin soal gimana caranya lo gak nyedot energi negatif dari sekitar lo. Soalnya, dunia tuh udah cukup ribet tanpa lo harus nambah drama di kepala sendiri. Jadi ya, poin utamanya, jaga hati lo tetap bersih, walau lingkungan lo kadang kayak battlefield. Kadang tuh, anjir, orang di sekitar kita bisa toksik banget. Ada yang nyinyir, ada yang sirik, ada juga yang cuma pengen lihat lo jatuh biar dia ngerasa menang. Tapi kalau lo terlalu fokus ke keburukan mereka, lo malah ikutan tenggelam dalam energi negatif itu. Makanya, bejir, penting banget buat sadar kalau dunia emang gak akan pernah sepenuhnya baik. Akan selalu ada yang ngeselin, yang nyakitin, yang bikin lo pengen lempar HP. Tapi ya, lo gak bisa kontrol semua itu. Yang bisa lo kontrol cuma reaksi lo. Kayak dia bilang di bagian ini, lo harus nerima fakta kalau bakal selalu ada orang jahat atau hal buruk di dunia. Bukan buat nyerah, tapi buat lo gak kaget tiap kali ketemu situasi bejat. Jadi lo gak gampang marah atau kecewa. Soalnya, marah terus tuh capek bro. Bangsat, energi lo kebuang percuma buat hal yang gak bisa lo ubah. Terus ada juga poin soal ngisi kepala lo dengan hal positif. Kadang hal kecil aja bisa ngubah mood seharian. Lo bersyukur, lo ingat hal-hal baik, lo senyum sama hal remeh kayak langit sore yang cakep, kopi enak, atau lagu random yang pas banget sama mood lo. Anjing, itu tuh priceless bro. Dan anehnya, makin lo fokus ke hal-hal baik, makin kecil efek hal-hal buruk di hidup lo. Dia juga ngomongin soal bersyukur dan ngerayain hidup. Maksudnya bukan party tiap hari, tapi ngerayain dengan cara sederhana. Kayak ngasih waktu buat diri sendiri, ngobrol sama teman deket, atau sekadar diem di kamar sambil refleksi.
Karena hidup tuh gak harus selalu sibuk buat dibilang produktif. Kadang justru momen diem dan sadar itu yang bikin lo ngerasa hidup. Bagian yang gue suka banget. Dan terima takdir lo dan cintai orang-orang yang udah ada di hidup lo. Jancuk, dalam banget ini. Soalnya, kadang kita tuh sibuk banget pengen yang gak ada. Sampai lupa sama yang udah nemenin kita sejauh ini. Entah itu keluarga, sahabat, atau orang-orang yang ngasih lo energi baik. Hidup tuh bakal jauh lebih damai kalau lo berhenti ngelawan alur dan mulai jalan bareng takdir lo dengan senyum kecil dan hati ringan. Dan ya, ini nyambung juga ke poin soal menjaga harga diri dan kebersihan hati. Lo gak perlu balas keburukan dengan keburukan. Kalau lo terus nyimpen benci, lo malah kalah 2 kali. Lo kehilangan ketenangan dan lo jadi versi lo yang paling lo benci. Jadi ya, cuekin aja. Balas negatif dengan positif, bukan karena lo ngelemah, tapi karena lo gak mau ngotorin jiwa lo. Intinya, ini tuh ngajarin lo buat ngedapetin ketenangan lewat penerimaan. Dunia emang kadang kayak orang mabuk, gak bisa ditebak, kadang ngeselin, kadang bikin lo ngakak. Tapi ya udah, nikmatin aja. Jangan biarin energi buruk dari luar masuk dan ngerusak kedamaian yang udah susah payah lo bangun. Hidup tuh bro, kayak playlist. Ada lagu sedih, ada yang upbeat, ada juga yang bikin lo pengen nangis sambil nyetir malam-malam. Tapi semua itu bagian dari perjalanan lo. Dan kalau lo bisa bersyukur sama semua lagunya, lo bakal ngerasa, anjir, ternyata hidup segini aja udah keren banget. Oke bro, lanjut. Ini tuh yang vibe-nya tenang tapi dalam banget. Ngomongin soal bersyukur, nerima realita, dan belajar ngelepas hal-hal yang gak bisa lo capek. Kayak, anjir, kadang kita tuh terlalu sibuk ngejar hal yang gak pasti sampai lupa nikmatin yang udah ada di depan mata. Lo tau gak sih, hidup tuh kadang lucu banget. Lo udah mati-matian ngejar sesuatu, ternyata gak dapet juga. Tapi pas lo berhenti maksa dan mulai bersyukur sama yang lo punya sekarang, malah tiba-tiba hidup rasanya lebih ringan. Itu dia poin dari bab ini. Kebahagiaan tuh bukan soal punya segalanya, tapi soal bisa ngelihat makna dari apa yang udah lo pegang. Kayak dia bilang, ngerti pentingnya rasa syukur bisa bikin lo punya pola pikir positif. Dan itu bener banget. Lo lihat aja, orang yang gampang bersyukur tuh mukanya kayak punya aura damai gitu, iya gak sih? Sementara yang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngebandingin diri, mukanya kayak lagi diutangin terus. Bejir, capek banget hidup kalau terus ngeluh. Nah di sini juga dibahas soal ngelupain mimpi yang gak bisa lo gapai. Ini bukan berarti nyerah, tapi lebih ke sadar diri. Kadang mimpi lo tuh emang bukan buat lo. Anjing keras sih kedengerannya, tapi real. Kadang Tuhan atau semesta, kalau lo lebih suka nyebut gitu, punya plan lain yang lebih cocok. Jadi daripada lo maksain sesuatu yang malah nyakitin diri sendiri, mending lo buka mata dan lihat. Siapa tahu kebahagiaan lo ternyata ada di tempat lain yang gak lo sangka. Terus dia juga nyinggung tentang gak ngebandingin diri lo sama orang lain. Nah ini nih penyakit paling umum di era sosmed. Lo buka Instagram dikit aja, udah langsung ngerasa, anjir, hidup orang lain kok sempurna banget ya. Padahal siapa yang tahu di balik feed mereka ada drama kayak sinetron 100 episode. Bangsat, hidup tuh bukan kompetisi pamer siapa yang paling bahagia. Semua orang punya struggle-nya sendiri, dan kalau lo terus bandingin, lo nggak akan pernah tenang. Dan satu hal yang penting banget dari bab ini, setiap orang punya perjuangan yang nggak lo lihat. Kadang orang kelihatan chill, tapi dalamnya lagi chaos. Jadi daripada sibuk iri, mending lo fokus aja ke diri lo sendiri. Hargain progres lo sekecil apapun. Lo bisa bangun pagi tanpa nyumpahin dunia aja udah kemajuan cuy. Poin terakhir yang gue suka banget adalah tentang kendali atas hidup lo sendiri. Dia bilang, lo sebenarnya punya pilihan buat ngarahin hidup lo kemana. Lo bisa milih buat ngejar ekspektasi orang, atau milih buat ngejar apa yang benar-benar bikin lo damai. Jancu, kadang keberanian buat bilang, gue pengen jalan gue sendiri, itu lebih berharga daripada semua validasi dunia. Karena ya pada akhirnya, lo doang yang bakal ngerasain hasil dari pilihan lo. Orang lain bisa kasih saran, bisa nyinyir, bisa muji, tapi yang hidup di badan ini ya lo sendiri. Jadi kalau lo pengen tenang, jangan hidup buat nyenengin semua orang. Hidup buat nyenengin diri lo yang sebenarnya, yang gak pura-pura. Jadi kalau mau dirangkum dengan gaya santai, bro, berhenti nyalahin diri lo karena gak bisa punya segalanya. Lo udah cukup. Hidup tuh bukan soal ngejar kesempurnaan, tapi soal gimana lo bisa nikmatin prosesnya tanpa ngebenci diri sendiri. Serius deh, bab ini kayak tamparan halus tapi menenangkan gitu. Anjir, kadang kita cuma butuh duduk tenang, tarik napas, dan bilang ke diri sendiri, ya udah, gue udah ngelakuin yang terbaik, sisanya biarin jalan sesuai waktunya. Hidup tuh gak harus spektakuler cuy, kadang yang sederhana justru yang paling bikin damai. Oke ngap, kita lanjut lagi yang dalam banget anjir.
Bahasannya tuh soal gimana lu bisa ngelihat sisi manusiawi dari semua orang. Bahkan dari hal-hal yang biasanya bikin lu kesal. Kayak di titik ini tuh hidup ngajarin lo buat lebih sabar, lebih ngerti, dan gak gampang kebakar emosi gara-gara kelakuan orang lain yang kadang, ya lo tau lah, random banget. Jadi di sini tuh mulai dari satu pemikiran keren banget. Kita semua tuh manusia yang punya kekurangan, bro. Dan bejir, kalau lo pikir-pikir lagi, itu tuh real banget. Kadang kita ngerasa paling bener, paling waras, paling ngerti segalanya, padahal semua orang juga lagi berjuang ngelawan chaos di kepalanya masing-masing. Dan kalau lo bisa nyadar hal itu, lo bakal lebih gampang ngerasa empati daripada marah. Misalnya nih, lo ketemu orang yang kelakuannya ngeselin. Biasanya kan lo auto ngejudge, anjing nih orang, kenapa sih kayak gitu? Tapi kalau lo berhenti bentar dan mikir, mungkin dia juga lagi capek, lagi banyak beban, atau lagi nggak bisa kontrol emosinya. Lo jadi bisa lihat dia bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia juga. Bangsat, ini bukan berarti lo harus maklum sama semua hal ya. Tapi lo bisa lebih damai karena lo nggak ngerespon keburukan pakai keburukan lagi. Dan ini relate banget sama poin yang dibahas di bab ini. Respon negatif terbaik itu bukan bales dengan negatif juga, tapi dengan positif. Jancuk, ini tuh dalam tapi susah banget dipraktekin. Soalnya ego kita tuh suka banget ngebisikin, bales bro, biar puas. Tapi lo tahu nggak? Tiap kali lo bales keburukan dengan keburukan, lo cuma nambah bensin ke api. Dan lo sendiri yang kebakar akhirnya. Tapi kalau lo bisa ngerespon dengan tenang, lo malah dapat dua hal. Kedamaian batin dan power yang elegan banget. Kayak, gue nggak perlu nurunin level gue buat ngebuktiin apapun. Nah, dari situ masuk ke pembahasan soal ngelakuin kewajiban alami lo. Atau istilahnya, tugas hidup lo. Maksudnya, lo punya tanggung jawab buat jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Lo punya potensi, lo punya jalan hidup, dan lo punya peran. Entah lo jadi pekerja, seniman, atau cuma orang yang berusaha tetap waras di dunia yang keotik kayak gini, semua itu ada artinya. Dia bilang, kerja dengan niat dan kesadaran itu bentuk dari kedamaian juga. Lo nggak harus nyari validasi dari hasil besar, tapi nikmatin proses lo ngerjain sesuatu dengan sepenuh hati. Lo ngelakuin hal-hal baik bukan buat dipuji, tapi karena itu bagian dari lo jadi manusia yang berkembang. Anjir, itu baru namanya fulfillment yang asli. Terus yang gue suka banget di sini adalah poin soal compassion, kasih sayang dan pengertian. Kalau lo udah bisa ngelihat semua orang sebagai sesama manusia yang punya luka dan struggle masing-masing, lo nggak bakal gampang dendam. Lo bakal lebih milih damai bukan karena lo lemah, tapi karena lo udah ngerti. Marah terus tuh nggak bikin lo menang, malah nyiksa diri lo sendiri. Dan di situ lo mulai ngerasain kedewasaan yang sebenarnya. Bukan dari seberapa banyak lo tahu teori hidup, tapi dari seberapa tenang lo bisa jalan di tengah kekacauan. Kayak, lo nggak perlu buktiin diri lo ke siapa-siapa lagi. Lo cuman pengen tenang, lo pengen damai, lo pengen hidup dengan hati bersih tanpa beban kebencian. Dan kalimat yang paling ngena dari bab ini kalau gue parafrasin sih gini, lo nggak bisa kontrol kelakuan orang lain, tapi lo bisa kontrol reaksi lo. Dan dari situ, lo bisa dapat kebebasan sejati. Bejir, itu tuh kayak reminder halus tapi nusuk banget. Karena ya hidup emang nggak bisa lo atur sepenuhnya, tapi lo bisa milih gimana caranya jalanin hidup itu dengan kepala dingin dan hati adem. Jadi bab ini intinya ngajarin lo buat lebih manusiawi dan lebih sadar. Lo nggak harus suka sama semua orang, tapi lo bisa milih buat nggak benci juga. Lo bisa tetap tegas tanpa harus kehilangan empati. Lo bisa tetap kuat tanpa harus kasar. Dan ketika lo udah sampai di titik itu, lo bakal ngerasa kayak, anjir, ternyata damai itu bukan datang dari dunia luar, tapi dari gimana cara lo ngelihat dunia itu sendiri. Sumpah, bab ini tuh kayak kombinasi antara ketenangan dan kebijaksanaan versi yang santai tapi nusuk. Oke, Cok, ini dia terakhir. Anjir, ini tuh kayak klimaksnya dari semua pembahasan sebelumnya. Dari awal udah ngomongin soal nerima hidup, jaga hati, bersyukur, terus sekarang masuk ke fase paling penting. Gimana lo tetap jadi diri lo sendiri di tengah dunia yang kadang nggak sejalan sama nilai-nilai lo. Jadi di sini tuh pesannya jelas banget. Lo nggak bisa ngontrol dunia, tapi lo bisa ngontrol gimana lo ngadepinnya.
Kadang lu hidup di lingkungan yang beda banget sama pola pikir lo. Entah di tempat kerja, pertemanan, atau bahkan keluarga. Dan lu pengen banget mereka ngerti cara pandang lo. Tapi anjing yang gak bakal bisa sepenuhnya. Karena semua orang punya kebiasaan, nilai, dan ego masing-masing. Jadi ya daripada lu stres pengen ngerubah mereka, mending lu fokus ke diri lu sendiri. Bangsat, ini tuh kayak reality check yang nyentul banget. Soalnya banyak banget dari kita yang capek bukan karena dunia kejam, tapi karena kita terlalu maksa dunia harus sesuai maunya kita. Padahal nggak bisa bro. Lu bisa berusaha sekuat apapun, tapi kalau orang lain nggak mau berubah, ya mereka nggak akan berubah. Jadi ya udah, fokus aja buat nguatin mindset lu sendiri. Dan ini bukan berarti lu jadi egois, tapi lebih kayak gue tetap gue, lu tetap lu, dan kita nggak perlu maksa buat sama. Karena di sini juga ditekankan resiliensi. Kayak lu harus punya daya tahan bro. Dunia tuh nggak bisa lu setting kayak playlist Spotify yang bisa lo skip kalau lagunya nggak cocok. Kadang lu harus dengar lagu yang false, tapi lu tetap bisa goyang dikit. Karena lu udah ngerti cara nikmatin tiap momen, seburuk apapun beatnya. Bijir, ini filosofi hidup yang chill tapi deep banget. Terus dia bahas juga soal nerima keunikan manusia. Kayak semua orang tuh pasti punya momen bego, momen khilaf, momen dimana dia bikin salah. Tapi lu nggak bisa terus ngelabelin dia karena kesalahan itu. Sama kayak lu juga kan, lu juga punya masa lalu, lu juga pernah salah. Tapi lu nggak pengen dihakimin terus. Nah, dari kesadaran itu, lu bisa tumbuh jadi orang yang lebih sabar. Lu nggak gampang ngegas, nggak gampang ngejudge, dan lebih ngerti, ya udah, semua orang lagi proses kok. Dan ini juga nyambung ke poin paling penting di bab ini. Jaga identitas lu sendiri. Anjir, ini tuh kayak reminder paling keras tapi paling dibutuhin. Karena di dunia yang serba opini, serba update hidup orang, lu bisa dengan gampang kehilangan jati diri lu. Lu pengen diterima, lu pengen dianggap keren, sampai tanpa sadar lu jadi versi orang lain. Padahal bangsat itu malah bikin lu kehilangan kedamaian yang lu cari dari awal. Dia bilang, jangan biarin opini orang bikin lu lupa siapa lo sebenarnya. Dan itu cuy, bener banget. Soalnya kalau lu terus dengerin orang, lu bakal jadi kayak boneka yang digerakin dari luar. Tapi kalau lu punya prinsip dan lu pegang teguh nilai lu sendiri, lu bakal tetap berdiri kokoh kok, walau ombaknya segede apapun. Itu yang bikin hidup lu punya arah, punya pondasi. Terus di bagian terakhir, ada pembahasan soal nggak semua hal harus lu komentarin. Jancu, ini nih hal yang simpel tapi berat buat dilakuin. Kadang mulut pengen banget ngomong, pengen ikut nyelipin opini di tiap masalah. Tapi kalau lu pikir-pikir, nggak semua hal butuh pendapat lu bro. Kadang diam tuh bukan tanda lu kalah, tapi tanda lu bijak. Karena lu udah ngerti, mana yang worth buat diomongin, mana yang mending lu biarin lewat aja, biar nggak ribet. Dan dari situ muncul satu prinsip keren banget. Hormatin diri lo dengan nggak ngandelin orang lain buat kebahagiaan lo. Itu tuh kayak level akhir dari semua yang dibahas sebelumnya. Lu udah belajar nerima, udah belajar bersyukur, udah belajar sabar, udah belajar nggak baperan, dan sekarang lo diajak buat benar-benar mandiri secara emosional. Lu tahu kapan harus ngomong, kapan harus diem. Lu tahu apa yang penting buat lu. Lu nggak takut kehilangan, karena lu sadar semua hal datang dan pergi, tapi yang di dalam ini, hati lo, prinsip lo, itu yang harus dijaga sampai akhir. Dan penutup ini keren banget, karena dia bawa contoh dari Marcus Aurelius, si filosof Romawi yang juga kaisar. Dia tuh contoh hidup nyata gimana ketenangan dan kebijaksanaan bisa jalan bareng kekuasaan dan tekanan. Bejir, ini bukan cuma soal sejarah, tapi reminder kalau sekuat apapun badainya, kalau kepala lu tenang dan hati lo jernih, lu bakal selalu nemuin jalan keluar. Jadi kalau mau dirangkum dengan gaya chill tapi dalam, bro, lu nggak harus nyatu sama dunia buat bisa damai. Lu cuma perlu nyatu sama diri lo sendiri. Dunia boleh berisik, tapi kepala lu bisa tetap adem kalau lo udah berdamai sama semua yang ada di dalam diri lo. Anjir, ini tuh kayak tutupan perfect buat perjalanan hidup versi realita. Dari bab 1 sampai bab 5, semuanya tuh ngajarin hal yang sama tapi beda rasa. Bahagia itu lu nggak cari di luar, tapi lo temuin di dalam. Dan pas lu akhirnya ngerti itu, lu bakal sadar, hidup tuh nggak harus ribet, nggak harus perfect,
Cukup dijalanin dengan hati yang jujur, kepala yang dingin, dan tawa kecil di tengah segala kekacauan. Bejir, sesimpel itu tapi dalam banget cuy. Ya udah, mungkin segitu dulu obrolan kita kali ini. Kadang hidup emang gak harus selalu dimengerti, cukup dijalanin aja sambil lo nikmatin prosesnya. Yang penting, jangan lupa istirahat, jangan lupa hidup, dan jangan lupa jadi manusia. Kalau lo ngerasa video ini nyentuh dikit bagian hati lo, tinggalin jejak lo di kolom komentar, biar gue tahu lo juga lagi berproses. Gue Fasa pamit dulu, sampai ketemu di cerita selanjutnya, di fase hidup lo yang berikutnya. Peace!